Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As oleh Imam Ahmad. An Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yubghidul fuhsya wat tafahhus walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu sa'atu hatta yukhawwanal amin wa yu'tamanal kha'in hatta yadharal fuhsyu wat tafahhus wa qati'atul arham wa su'ul jiwar. Nah, sampai situ ya kajian kita pada 2 bulan. Jadi makalah pertama dan kedua, makalah pertama kaitan dengan tausik hadis, otentisitas hadis. Makalah kedua takhrij, yaitu sanad atau rawi serta riwayat mata rantai hadis. Di tausik yang pertama, yang kedua takhrij, dan yang ketiga syarah atau tahlil syarah. Jadi kajian hadis tetap kita akan melaksanakan 6 metode. 6 metode. Metode pertama tausik, kedua takhrij, ketiga tahlil, keempat takwil, kelima takwil, keenam tatbiq. Jadi 6 langkah kajian hadis itu. Jadi akan tetap itu semuanya akan kita bahas. Dan tausik hadis sudah kita laksanakan, demikian juga tahrijnya. Nah, sekarang masih membahas tahlilus sarah. Tahlilus sarah, tahlil itu artinya uraian, ya. Kalau tausik itu keberadaan, ke otentisitas. Kalau tahrij itu dari mana, bagaimana keabsahan riwayatnya, dengan tasih adalah kualitas hadis apakah sahih ataukah tidak. Dan itu berlaku sekarang mah di Fakultas Tarbiyah Unisba 6 langkah itu. Jadi memang mula-mulanya saya mencetuskan metode itu 6 metode. Kemudian karena banyak mahasiswa bimbingan skripsinya ke saya, jadi dipola ke sana 6 langkah mengkaji hadis. Baik, kita kembali. Yang belum kita bahas sekarang itu adalah walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat Muhammad di tangannya. Walladzi dan alladzi yang nafsu Muhammad, jiwa atau diri Muhammad, biyadih di tangannya. Inna masalal mu'min, sesungguhnya perumpamaan mukmin, laka masalil qit'ah, merupakan atau seperti al-qit'ah, potongan, minad dahab, dari emas. Inna masalal mukmin, sesungguhnya perumpamaan mukmin,
Lakamasalil qit'ah minad dahab, bagaikan sepotong atau sebatang emas. Nufikho alaiha atau nafakho alaiha, meniup sohibuha pemilik emas itu, falam taghayyar, tidak berubah, asalnya tatagoyar, walam tankus, dan tidak berkurang. Adapun waladi nafsu Muhammadin biadih innal masalal mukmin lakamasalin nahlahnya nanti. Jadi sekarang adalah inna masalal mukmin lakamasalil qit'ah minad dahab nafahu 'alaiha sahibuha falam taghayyar walam tankus. Di sini waladi nafsu Muhammadin biadih. Kalimat waladi nafsu Muhammadin biyadi ini merupakan sumpah Rasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nafsu Muhammadin, jiwa Muhammad, biyadi, di tangannya. Ini merupakan istilah pengagungan. Jadi kan seorang mukmin, seorang hamba Allah itu kan tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Jadi bolehnya sumpah mukmin itu hanya dengan nama Allah, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Yang berhak sumpah dengan nama selain Allah itu hanya Allah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala banyak sumpahnya. Banyak sumpahnya dalam Quran ya. Jadi ada dengan waktu itu ada al-asr, ada duha, ada lail, ada nahar, siang, ada fajr, ya, wal fajri, walayalin asri, ada juga apalagi waktu itu, ya ada masanya itu sendiri. Ada juga dengan binatang. Wal adiyat dobha. Ada juga dengan nama-nama yang bisa dipahami berbagai tafsiran seperti naziat. Adiyat juga sama. Adiyat, naziat, wal adiyati dobha. Wal naziat itu bisa dipahami berbeda-beda karena itu sifat adiyat itu. Jadi kalau Departemen Agama mengartikan adiyat itu kuda yang berlari kencang. Tapi ada juga bukan kuda, angin. Seperti naziat, kalau Departemen Agama mengartikan naziat itu malaikat-malaikat yang berterbangan, yang mengacu, ya, berpacu. Tapi kalau bintang-bintang yang berguguran. Kalau Bahtiar Surin itu mengartikan benda-benda angkasa. Dulu sudah saya bahas tafsir an-nazi'at sampai 5 makna nazi'at itu. Jadi sumpah Allah. Tapi kalau kita sebagai hambanya tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Istilahnya kepada Allah boleh saja dengan zat yang di tangannya jiwa kita, atau dengan langsung nama Allah, atau nama-nama asmaul husna, boleh saja. Jadi di sini Rasulullah SAW diawali dengan sumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Rasul dengan sumpah ini mengingatkan umat agar sadar akan posisi sebagai hamba Allah. Jadi kalau beliau bersumpah itu mengingatkan bahwa kita itu adalah sebagai hambanya. Dan sumpah itu banyak macamnya, sumpah itu.
Ada yang dikenal dengan sumpah munaqad, yaitu atau sumpah munakad atau sumpah makudah. Ialah janji seseorang dengan mengucapkan kalimat sumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan suatu pekerjaan. Umpamanya seseorang mengucapkan wallah, demi Allah saya akan datang padamu, saya akan melakukan sesuatu, saya akan mengerjakan sesuatu, demi Allah saya akan berhenti merokok. Itu sumpah seperti itu, sumpah janji. Atau janji sumpah akan melakukan sesuatu perbuatan seperti yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Allah la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Itu sumpah. Aku akan hancurkan berhala-berhala. Sumpah tersebut dilakukan oleh Nabi Ibrahim berkaitan dengan tekadnya untuk menghancurkan berhala, yaitu yang dijadikan sesembahan oleh Raja Namrud. Atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersumpah di hadapan sahabatnya yang minta peradilan dalam menegakkan hukum. Beliau juga bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Demi zat yang aku berada di tangannya, aku akan putuskan hukum di antara kalian dengan kitabullah. Nah, itu sumpah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sekarang juga banyak sumpah sering dilakukan oleh para pejabat atau calon pemangku jabatan, kan? Si calon pemangku jabatan dia bersumpah, demi Allah dengan jabatan ini tidak akan menjanjikan menerima sumbangan dengan jabatan. Itu sumpah jabatan, itu sumpah janji. Dan itu konsekuensi. Sumpah itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan harus kafarot. Kafarotnya itu adalah 10 orang miskin, memberi makan 10 orang miskin, atau saum 3 hari. Lumayan itu teh kalau menteri mah melanggar, 1 kali melanggar dia bersedekah 10 orang miskin. Ukurannya bukan makan orang miskin, tapi ukuran makan dia, makan si menteri itu. Jadi itu ukuran SPJ. SPJ itu perjalanannya, iya. Itu jadi ukuran mereka. Jadi gajinya berapa? Jadi dihitung sehari. Jadi kalau kita gajinya 50 juta per bulan, berarti kan 1 hari 500.000 ya. 15 juta per bulan ya. 15 juta per bulan berarti kan 500.000. Berarti 10 orang miskin kan 5 juta. Ya ukuran dia min ausatitut imuna ahlikum. Makanya dengan banyaknya yang melanggar sumpah itu sebetulnya orang miskin tuh untung cikruh gitu. Banyak mendapat sedekah. Kan jadi denda atau kafarat sumpah di dunia ini. Atuh cenah pura-pura we sumpahna ketika sumpah itu. Kan Rasul bersabda, al-halfu liman yusaddiquhu. Sumpah itu berlaku sesuai dengan keyakinan orang yang minta sumpah. Makanya presiden itu kan bertanya, siap disumpah? Siap. Nah dengan siap disumpah itu sudah jadi, walaupun dia pura-pura, nggak bisa. Dan kalau berhenti dari sumpahnya seorang menteri,
Ya tentu karena disumpahnya di depan umum, harus menyatakan di depan umum juga syarat sumpahnya. Itu namanya sumpah yang pertama, seperti Rasul mengatakan la'aqdiyanna bainakum bi kitabillah. Sumpah jabatan atau sumpah akan melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, B, sumpah takkid. Itu sumpah yang dikatakan dengan pernyataan penting yang harus mendapatkan perhatian. Nah, sumpah yang demikian itu sering dilakukan untuk menekankan suatu perintah atau larangan. Contohnya Rasulullah SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf." Demi jatku di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian amar ma'ruf. Itu diawali sumpah. Harus amar ma'ruf teh wajib. Wala tanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Aula yusikanna Allah ayyam asa alaikum iqaban, atau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan iqab minhu darinya. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa, fala yustajabu lakum, maka tidak dikabulkan. Mesti kalian amar ma'ruf, mesti kalian nahi munkar. Kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqab, siksaan, berbagai musibat, berbagai bencana. Sekarang saja bulan Januari, wah di Indonesia teh musibah teh berbagai kan. Ada pesawat jatuh, ada gunung meletus, Merapi, Semeru, ada di Sumedang longsor, ada di situ Kalimantan, ya, terus Sulawesi Barat, dan itu berbagai bencana. Nah, itu mungkin kalau ditinjau dari sudut hadis ini, banyak yang tidak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pendakwah mah banyak di mana-mana oge, tapi kan rata-rata dakwah teh bukan amar ma'ruf nahi munkar. Kebanyakan mah mepene kan. Mepene teh naon? Pokoknya ngalelemu kan nya istilah nage ceramah nage, kami persilahkan kepada Ustadz penceramah, mudah-mudahan ceramahnya menyejukkan. Yang dituju teh menyejukkan, sejuk, supaya tenang gitu. Jadi kalau dakwahnya tidak amar ma'ruf nahi munkar, itu bisa saja mendatangkan iqab. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan iqab, maka kalian berdoa tidak dikabul. Tidak akan dikabul. Jadi salah satu syarat diijabah doa, kita mau amar ma'ruf nahi munkar. Kan bangsa Indonesia berdoa mah hebat-hebat. Kumaha lamun musim umroh, jutaan itu berdoa di Mekah, tanah suci itu. Tapi kok kenapa banyak persoalan yang dihadapi, ya, karena di situ dikatakan ayam asa alaikum iqaban minhu summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa, fala yustajab lakum, dan itu tidak dikabul. Atau dalam Al-Quran juga dikisahkan adanya manusia yang akan bersumpah dalam kehidupan di akhirat. Mereka mengatakan, wallah rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah, aku ini bukan orang musyrik, aku ini bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu adalah sumpah untuk takkid, untuk
meyakinkan. Kemudian sumpah tahqiq, untuk membenarkan sesuatu yang disampaikan. Bisa membenarkan dalam menyangkal, bisa membenarkan dalam rangka meyakinkan sesuatu. Sumpah ini berfungsi meyakinkan kebenaran yang akan disampaikan. Sumpah Rasul untuk meyakinkan berita penting, seperti tentang perbandingan dunia dan akhirat. Beliau bersumpah, wallah mad dunya fil akhirah illa misluma yaj'alu ahadukum isbahu hadihi. Demi Allah, perbandingan dunia dengan akhirat cuman seperti ini. Jadi ke laut ngecelak, perbandingan dunia dengan akhirat itu cuman sekecelak gitu, banding dengan akhirat. Rawi hadis ini memperagakan dengan mengenakan telunjuk ke air laut dan mengangkatnya sambil menandaskan, lihatlah tetesan yang jatuh, dan celomkeun telunjuk ke laut, kemudian dia angkat. Nah, itu seperti itu perbandingannya. Nah, sumpah Rasulullah SAW tadi berfungsi sebagai penegasan betapa penting berita tersebut direnungkan. Kesenangan duniawi dibandingkan dengan akhirat tidak sebanding antara setetes air di lautan. Nah, sumpah Rasulullah SAW untuk meyakinkan sahabatnya dalam menyangkal sesuatu juga bisa demikian. Ingin Rasulullah SAW menyangkal wallah alladzi nafsi biyadi, demi Allah yang tanganku di tangan yang jiwaku di tangannya. La tadkhuluna jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga tanpa beriman. Nah, itu kan tahqiq. Sumpah Rasulullah SAW membenarkan. Nah, sekarang sumpah Rasul lakamasalil qit'ah minan nas, minad dahab. Inna masalal mukmin lakamasalil qit'ah minad dahab. Perumpamaan mukmin bagaikan potongan dari emas. Jadi perumpamaan. Dan Rasul itu Quran juga, bukan hanya Rasul ya, Quran juga banyak berbicara tentang perumpamaan. Umpamanya ada dengan binatang, Baqarah perumpamaan, ada dengan ankabut ya, lebah, ada dengan di surat Al-A'raf itu anjing yang biasanya ngelel, yalhas, ada nyamuk, perumpamaan dengan nyamuk. Ada dengan pohon, sajarah thayyibah, ada sajarah khabisah. Ada lagi berbagai perumpamaan banyak di dalam Al-Quran. Itu fungsinya apa? Perumpamaan itu didikan. Jadi mendidik manusia. Ada kamasalil himar, bagaikan himar. Yahmilu asfaro, orang yang tidak mengamalkan ilmu bagaikan himar memikul di perjalanan. Jadi banyak sekali perumpamaan. Dan di sini perumpamaan yang diberikan Rasul lakamasal qit'ah minad dahab. Jadi dengan diawali sumpah, Rasul menegaskan bahwa mukmin bagaikan batangan emas. Dalam hadis, emas dijadikan lambang kekokohan pendirian, kekuatan akidah yang tidak tergoyahkan, agar jelas emas itu merupakan produk mulia sejak ribuan tahun yang lalu, mungkin jutaan tahun yang lalu. Bahkan emas itu
mempengaruhi ekonomi dunia. Semakin banyak emas yang dia miliki, semakin tinggi. Kenapa sekarang dunia itu duit paling tinggi di dunia pound sterling atau dinar ya, dinar Yordan. Dinar Yordan itu 2 dolar satu dinarnya. Berarti sekitar 30.000 satu dinar. Jadi kalau di Yordan kita beli aqua atau bukan aqua ya, air minum mineral itu kan paling murah 1 dinar. Jadi 30.000. Jadi kalau makan itu 20 dinar. Berarti sekitar 300 dolar. Kalau makan. Itu di Yordan. Saya pernah pada tahun yang lalu ya kan nginap di Yordan. Jadi jamaah itu kan di bandara bisa kelaparan karena nunggu pesawat. Nah, maka saya membeli makanan di bandara itu. Jamaah saya itu kan 11 orang. Ternyata saya bayar terus 4 juta lebih. 10 orang. Ya 11 orang. 4 juta lebih. Nah, itu karena emasnya. Jadi emas itu meningkatkan. Makanya Amerika itu Freeport itu berani ya. Jika masa dahab banyak sekali keunggulan emas itu. Antara lain di sini diterangkan oleh Rasul, nafaqo 'alaiha sahibahu falam taghayyar walam tankus. Ditiup oleh pemiliknya tidak akan berubah dan tidak akan berkurang. Karena dari segi nilai emas itu sangat tinggi nilainya, sehingga banyak dijadikan sarana investasi. Sekarang gade emas, tabungan haji, tabungan umroh, banyak menggunakan dengan emas. Secara umum ditinjau dari sudut ekonomi dapat emas itu logam berharga dengan nilai investasi terbaik. Liquid dibutuhkan oleh siapa saja dan diminta di mana saja. Bebas devaluasi, anti inflasi, disukai oleh semua orang. Makanya kalau zaman kemajuan disebut zaman keemasan. Medali yang paling tinggi medali emas. Cuman bahasa Indonesia agak sedikit berbeda ya. Bukan emas anu tenaga hebat itu. Tenaga baja. Kuat kudu tenaga emas. Bertenaga baja. Jadi secara umum emas itu merupakan logam mulia yang diakui keunggulannya oleh seluruh manusia di seantero dunia. Nilai harganya mempengaruhi uang dunia. Tidak berubah oleh situasi kondisi cuaca. Tidak mudah luntur terkena panas. Tidak beku terkena salju. Nah, itu sifat mukmin. Mukmin itu tidak luntur. Kena panas, tidak beku, terkena salju. Jadi sudah tergambar itu. Mukmin bagaikan emas. Terus dianggap indah oleh segala lapisan masyarakat. Jadi oleh lapisan bawah sampai oleh lapisan tinggi itu indah emas. Sebagai lambang kejayaan dan kekayaan. Karena tadi ada masa keemasan. Ada perkawinan emas kalau sudah di atas 50 tahun. Saya juga kalau dikasih vitamin oleh anak saya menantu yang dokter itu,
Pak, Bapak mah Pitamunnya harus gol emas karena usianya di atas 50. Kemudian eksis. Jadi nampak si emas itu berada di lumpur apapun berada, dia nampak. Makanya penambang emas itu kan sampai ngagorowangan tanah. Di Cikotok itu. Sampai kapangih emas itu. Dimanapun. Tidak mudah diwarnai. Emas itu sulit diwarnai. Tapi dia mudah mewarnai. Nah itu mukmin. Mudah mewarnai orang. Tidak mudah diwarnai. Jangan sampai mukmin teh jadi kerbaheula mah keur jadi mahasiswa gencar. Tegas jadi pejabat terwarnai. Atau bukan mukmin. Mukmin mah bagaikan emas. Jadi sulit diwarnai tapi bisa mewarnai orang. 7 nampak secara jelas jika berada di lingkungan yang lain. Masa gitu. Di tempat yang gelap itu Tugu Monas itu nampak. Jadi mukmin seperti itu, kelihatan gitu eksisnya. Orang yang mendapat piala emas adalah yang meraih derajat tertinggi. Makanya dalam hadis ini ditegaskan nafahu alayya sahibuhu falam taghayyar walam tankus. Jadi kalau kita gambarkan mukmin bagaikan emas itu pertama adalah selalu eksis dalam segala bidang kebaikan. Karena di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110 ukhrijat linnas. Ukhrijat tampil, eksis. Sehingga keberadaannya menggenapkan, ketidakberadaannya mengganjilkan. Ulah jangan sampai mukmin itu aya jeung eueuh sarua wae. Jangan sampai aya jeung eueuh sarua wae, tapi kelihatan nampak perbedaan muncul ukhrijat linnas. Kemudian tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan dunia. Dan ditandaskan di dalam surat 35 ayat 5, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Manusia, janji Allah pasti benar, jangan terkecoh. Jangan mudah dipengaruhi oleh urusan dunia. Kemudian bisa mempengaruhi masyarakat. Karena apa? Emas itu kalau dicampurkan dengan besi, maka besi jadi warna emas. Campurkan dengan baja, baja yang berubah. Campurkan dengan timah, timah yang berubah. Dicampurkan dengan apapun yang berubah itu barang yang lain. Jadi walaupun karatnya beda-beda ya. Ya, ada yang 18 karat, ada yang bertinggi 24 karat. Dan tentu mungkin juga begitu sifatnya. Ada ini imannya 24 karat. Kuat, kokoh. Ini mah imannya 18 karat. Macam-macam. Jadi itu mudah mempengaruhi orang. Karena memang sifatnya mukmin itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'murun, memerintah bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, serta mencegah kemunkaran. Jadi bukan diperintah mukmin itu tapi memerintah, bukan dilarang tapi melarang. Kan kalau ta'murun tanhaun itu berkuasa. Jadi memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan. Kemudian pendiriannya kokoh dalam kebenaran, karena tadi wa nafaha alaiha sahibuha falam taghayyar, kokoh pendiriannya. Seperti dikatakan dalam surat Al-Ahqaf 13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang yang mengatakan Allah Tuhanku, Tuhan kami, tsumastaqamu, kemudian kokoh pendiriannya.
kokoh pendiriannya, mastaqamu, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gencar, tidak akan gundah gulana. Ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, pendiriannya kokoh dalam kebenaran. Kemudian memiliki kedudukan yang mulia. Karena emas itu kan selalu memiliki kedudukan yang mulia, tinggi derajatnya. Makanya disebut logam mulia. Emas itu. Mukmin harus menjadi orang mulia. Jadi bukan hanya merasa dirinya mulia, tapi memang pendiriannya hebat. Mukmin itu kuntum khaira ummah, menjadi umat yang terbaik. Masih kita lihat dalam surat Ali Imran. Kuntum khaira ummah. Mukmin bahwa dirinya andar ya. Mulia. Andar ya. Kemudian dapat mengendalikan dunia. Jadi bukan mengendalikan dunia, tapi mengendalikan kehidupan dunia. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin, yahduna bi amrina, mereka memberi petunjuk dengan urusanku, dengan perintahku, lamma sabaru, tatkala sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin akan ayat. Yang saya garis bawahi di sini adalah mengendalikan kehidupan dunia, karena dia yang yahdun bi amrina, dan dia sobaru, wa kanu bi ayatina yuqinun. Terus meraih kejayaan pada berlomba kebaikan, karena dia emas itu kan, jadi kalau mendapat piala emas kan artinya juara, maka mukmin itu harus jadi juara. Wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, di antara orang mukmin itu ada sabiqun bil khairat. Jadi kan orang mukmin itu ada tiga. Ada dolimun bin nafsi, ada sabiqun bil khairat, ada muktasid. Ya. Ada muktasid, umat yang mendapat kitab itu ada yang dolimun bin nafsi yang ketinggalan, ada yang muktasid, itu mah pertengahan, tidak begitu maju, tidak begitu mundur. Ada sabiqun bil khairat. Nah, diharap yang bagaikan emas itu sabiqun bil khairat, meraih kejayaan pada dalam berlomba kebaikan. Kemudian keberadaannya nampak sebagai manusia unggul. Keberadaannya nampak sebagai manusia unggul. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jadi wala tahinu, jangan merasa hina, jangan merasa gundah gulana, jangan merasa takut, jangan merasa khawatir, karena kalian itu adalah tu'minu, karena kalian itu adalah beriman. Wa antum biidznillah dalikah wal mana tadi? In kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Surat Ali Imran 139. Nah, kemudian apa makna perumpamaan mukmin seperti emas ini? Ditegaskan setelah diungkap tanda-tanda kehancuran. Kan sebelumnya berbicara Rasul itu berkaitan dengan kehancuran umat, ya. Di dalam hadisnya itu kan Rasulullah itu berbicara innallaha yubghidul fuhsha wat tafahus. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumus saa'ah hatta yukhawanal amin wa yutamanal kha'in wa yadharul fuhshu wat tafahus wa qatilul arham wa su'ul jiwar. Itu kan kehancuran. Apa maknanya oleh Rasul dikaitkan setelah dunia banyak melanda kerusakan?
Kemudian oleh Rasul diungkapkan mukmin itu bagaikan emas. Maka mukmin jangan terpengaruh oleh situasi dan kondisi masyarakat yang buruk. Dia ulah nyalahkan situasi dan kondisi. Tapi kita perbaiki. Orang mukmin itu tetap berada di lingkungan masyarakat yang kokoh pendiriannya, menjalankan syariah, menjauhi maksiat. Tegasnya, walau masyarakat sudah rusak moralnya, seperti banyak perzinahan diungkapkan sebelumnya ya, pengkhianatan merajalela, silaturahim tidak terjalin, hubungan tetangga udah rusak, suhur jiwal. Orang mukmin itu tetap tidak terbawa arus yang merusak karena dia bagaikan emas. Orang mukmin tetap menjauhi maksiat, berlaku jujur, menjalin silaturahim, dan tidak buruk terhadap tetangga, tetap baik terhadap tetangga, walau berada di tengah masyarakat yang tidak baik. Jadi itu salah satu makna. Kenapa apa maknanya oleh Rasul digandengkan dengan keburukan. Mukmin harus bagaikan emas karena mukmin harus tetap kokoh dalam pendirian. Jadi jangan sampai kumaha tuh Pak, Mang, ini motos zaman aja. Mengeluh ke zaman. Kumaha ada ayat teh. Akang teh untuk kieu mah teu bisa apa-apa. Nah, harus punya kekokohan. Orang mukmin yang baik itu bukan memisahkan diri demi menjaga kesucian, tapi yang berada di tengah masyarakat yang beraneka ragam tapi tetap suci, bersih dari dosa. Ya bukan orang yang memisahkan diri. Dan disabdakan oleh Rasul, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'damu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang berada di masyarakat apapun bentuknya tapi dia kokoh sabar ala adahum, itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan mukmin yang menjauhkan diri. Nah, situasi dan kondisi dia kurang misah enggak, tetap berada di masyarakat begitu. Itulah saya kira kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah bulan depan kita akan bahas lakamasalin nahlah, lanjutan hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.